Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Kehendak Bebas yang Bertanggung Jawab. Saudara-saudara, kehendak adalah dorongan dalam diri manusia untuk meraih atau mengharapkan sesuatu. Maka dengan kehendak ini, manusia bisa menciptakan berbagai cita-cita dan harapan yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang. Inilah keistimewaan manusia yang melebihi dari semua ciptaan Allah yang ada. Sebagaimana Allah yang adalah gambarnya, memiliki kehendak, demikian pula manusia diciptakan dengan keberadaan yang sama. Kehendak ini juga dimiliki oleh makhluk yang bernama Lucifer. Itulah sebabnya ia memiliki keinginan untuk mendirikan tahtanya sendiri dan mengatasi Allah. Dalam Alkitab, makhluk ini mengatakan, "Aku ingin" atau "Aku hendak". Maka dari itu, dengan keberadaan sebagai makhluk yang memiliki kehendak atau keinginan, baik Lucifer, malaikat maupun manusia berarti bertanggung jawab untuk menentukan takdirnya. Selain itu, dalam relasinya dengan Tuhan, manusia harus bisa menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Tuhan dan menempatkan Tuhan secara pantas. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, suatu kehormatan yang tiada tara kalau manusia diberi kebebasan untuk menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Dan hal ini harus dilakukan dengan rela, dengan penuh kerelaan, bukan dengan paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya memilih Tuhan, yaitu mengasihi, menghormati, dan dengan segenap hidup mengabdi kepada Tuhan. Dengan hal ini manusia digolongkan sebagai makhluk ilahi atau makhluk rohani. Maka tidaklah heran kalau manusia disebut sebagai anak-anak Allah. Tentu sebutan ini bukan sekedar sebutan, ya Bapak Ibu. Di balik sebutan ini terdapat fakta atau kenyataan bahwa keberadaan manusia itu sangat luar biasa. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia sebagai anak-anak Allah diperlengkapi dengan berbagai elemen yang juga ada di dalam diri Allah, sehingga manusia dapat mengambil keputusan dengan tepat, bijaksana, seperti Allah sendiri. Dalam kehendak bebasnya, manusia dapat memilih untuk taat kepada Allah atau memberontak kepadanya. Berbicara mengenai mengasihi atau menghormati Allah, ini adalah bagian terdalam dari diri manusia, yaitu di dalam hati dan perasaannya. Tentu saja ini adalah bagian atau wilayah manusia yang tidak diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Allah sendiri. Kalau Allah berintervensi di dalamnya, manusia secara total atau mutlak menjadi boneka yang kehilangan integritas dan personality-nya atau kehilangan kepribadiannya, sebab memang tidak membutuhkan integritas dan personality-nya lagi. Sejatinya kehendak bebas bisa didefinisikan sebagai konsep yang menyatakan bahwa keadaan perilaku manusia tidak mutlak ditentukan oleh kausalitas di luar dirinya, tetapi merupakan akibat atau hasil dari keputusan dan pilihan yang dibuat melalui sebuah aksi dan reaksi dari diri sendiri. Jadi keputusan dan pilihan tersebut ditentukan oleh komponen yang ada di dalam diri manusia, yaitu pikiran dan perasaannya. Dari pikiran dan perasaan ini, seseorang memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu, dan dari hasil pertimbangannya tersebut, seseorang dapat mengambil keputusan atau memilih. Pilihan dan keputusan yang dapat dilakukan manusia seperti di atas tersebut, tidak ditentukan oleh penyebab di luar dirinya, namun ditentukan oleh motif dari dirinya sendiri, yaitu hasil dari pertimbangan nalar atau rasio yang dimilikinya. Adapun
Kemampuan manusia mempertimbangkan segala sesuatu yang menghasilkan sebuah keputusan dan pilihan tergantung dari kemampuannya berpikir. Jadi adapun kemampuan berpikir atau berlogika yang dimiliki seseorang sangat ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikirannya melalui jendela mata, melalui jendela telinga atau panca inderanya, ya, serta segala sesuatu yang dialami. Memang ada faktor-faktor di luar diri pribadi manusia itu sendiri di dalam mengambil keputusan, ya, seperti misalnya pimpinan Roh Kudus di dalam diri manusia itu. Tetapi pada akhirnya keputusan akhir ada di tangan setiap individu. Keputusan terakhir ada di tangan Bapak Ibu. Keputusan akhir mengakibatkan atau membuahkan segala tindakan yang dapat dilakukan atau yang terwujud. Jadi kehendak bebas harus dipahami sebagai pemberian Tuhan yang sangat berharga atau tidak ternilai, ya, sangat berharga dan tidak ternilai dari Tuhan, yang mana manusia diberi kemampuan mempertimbangkan sesuatu, yang oleh karenanya manusia itu dilengkapi dengan rasio. Tuhan menghargai manusia yang faktanya adalah manusia yang membuat keputusan akhir. Tentu saja ini menjadi kehormatan bagi manusia, ya. Dalam kehormatan ini sekaligus membawa manusia sebagai makhluk yang beresiko sangat tinggi. Dalam hal ini pemberian yang berharga selalu disertai dengan tanggung jawab yang berharga pula. Jika pemberian yang berharga tanpa tanggung jawab, hal itu membuat pemberian itu sendiri menjadi tidak berharga. Maka dari itu, sebagai orang percaya yang dewasa, Bapak, Ibu, dan saya harus memahami dan menerima kehendak bebas ini sebagai kepercayaan, bukan sebagai beban yang menekan atau keberadaan yang mengancam. Jadi kalau seseorang menyalahgunakan kebebasan kehendak, ya, hal ini akan membawa dirinya kepada kebinasaan. Ini sungguh-sungguh berbahaya. Tetapi kalau seseorang, ya, menggunakan kehendak bebasnya dengan bijaksana, kehendak bebas tersebut dapat menggiringnya kepada kehidupan atau kemuliaan bersama Tuhan dengan rela dan tanpa paksaan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, dan saya, ya, sekarang adalah bagaimana kita menggunakan kehendak bebas tersebut. Selagi masih ada kesempatan, ya, mari kita bertobat. Jangan sampai kehendak bebas malah menyeret kita semua ke kegelapan abadi, ya. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.